sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gloria Sandalayu dengan NIM 224611204 dari kelas A3 dengan mata kuliah aplikasi perkantoran. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian IT, kemudian sejarah IT, lalu tujuan IT, lalu fungsi IT, dan kemudian tantangan IT, yang terakhir itu solusi dan tantangan IT. Nah, kita masuk pada pengertian IT. Nah, pengertian teknologi informasi atau IT adalah seperangkat alat sistem infrastruktur yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi dan format digital secara spesifik. Teknologi informasi mencangkup perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak, software, dan jaringan komunikasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif. Nah, di era digital ini, teknologi informasi menjadi tulang punggung operasional sebagai sektor mulai dari bisnis, pendidikan, hingga layanan publik. Kemampuannya dalam mengotomatisasi proses dan mempercepat pengambilan keputusan menjadikannya komponen vital dalam perkembangan organisasi modern. Kemudian kita masuk dalam sejarah perkembangan teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi dimulai pada masa awal sebelum abad ke-17 dengan komunikasi lisan tulisan abakus. Era mekanik abad ke-17 sampai 19 ditandai mesin cetak dan mesin hitung. Di era elektronik tahun 1940-an muncul komputer awal seperti ENIAC. Era komputer modern pada tahun 1970 sampai 1990 menghadirkan PC dan jaringan. Era internet pada tahun 1990 sampai 2000-an memungkinkan akses informasi global. Era digital pada tahun 2010 sampai sekarang ditandai smartphone, internet, dan kecerdasan buatan. Singkatnya, teknologi informasi terus berkembang dari sistem yang sederhana hingga sistem digital canggih yang sangat berperan dalam pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Yaitu tujuan perkembangan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah kunci untuk mengoptimalkan penggunanya dalam konteks organisasi. Setiap aspek TI dirancang untuk mendukung pencapaian objektif bisnis, nah, sambil memastikan efisiensi dan aktivitas operasional. Tujuannya itu mempercepat proses bisnis, optimalisasi workflow, dan reduksi waktu tunggu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan akurasi data, minimalis kesalahan manusia dalam pengolahan informasi. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, yaitu alokasi resources yang lebih efektif. Yang kedua itu mendukung pengambilan keputusan, penyediaan data, dan analisis akurat. Yang berikutnya, fungsi perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, pengolahan data menjadi informasi. Ini adalah proses mengubah data yang kompleks menjadi wawasan atau insight yang aktionable. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategi. Yang kedua yaitu penyimpanan dan pengamanan data, yaitu fungsi ini berfokus pada menyimpan data secara terstruktur dan melindungi aset informasi. Ini mencakup sistem backup atau cadangan, pemulihan data, dan langkah-langkah security untuk menjamin integritas dan ketersediaan data. Kemudian yang pertama ketiga yaitu distribusi informasi. Merupakan penyebaran informasi yang telah diolah. Tujuannya adalah untuk memastikan
pemangku kepentingan atau stakeholder yang tepat mendapatkan informasi yang relevan pada waktu yang tepat melalui format yang terstruktur. Kemudian yang keempat yaitu optimalisasi proses pemanfaatan teknologi untuk mengambil ahli tugas operasional yang berulang. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi, kecepatan, dan pengurangan hama error dalam kegiatan operasional. Berikutnya itu tantangan teknologi informasi. Implementasikan teknologi informasi menghadirkan berbagai tantangan perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik. Pemahaman terhadap tantangan ini penting untuk memastikan kesuksesan transformasi digital. Nah, di sini ada 8 tantangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu keamanan siber ancaman malware, yaitu virus, worm, dan trojan yang dapat merusak sistem. Yang kedua yaitu pencurian data yaitu risiko kebocoran informasi sensitif perusahaan. Yang ketiga yaitu serangan ransomware, yaitu ancaman enkripsi data dan permintaan tembusan. Yang keempat yaitu adaptasi teknologi resistensi perubahan, yaitu tantangan dalam mengubah mindset dan kebiasaan kerja. Yang kelima, kurva pembelajaran, yaitu waktu dan resources untuk pelatihan karyawan. Yang keenam, biaya implementasi, investasi awal yang signifikan untuk infrastruktur. Kemudian yang ketujuh, infrastruktur kebutuhan bandwidth. Nah, kapasitas jaringan yang memadai untuk operasional. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Maintenance, rutin dan upgrade berkala skabilitas, kemampuan sistem untuk berkembang sesuai kebutuhan. Kemudian yang berikutnya, solusi penyelesaian tantangan teknologi informasi. Nah, setiap tantangan dalam implementasi teknologi informasi memiliki solusi yang dapat diterapkan. Berikut adalah strategi komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Yang pertama yaitu solusi keamanan siber proteksi anti-malware, implementasi sistem keamanan berlapis atau multi-layer security, penggunaan antivirus enterprise, pembaruan sistem keamanan secara berkala, backup data otomatis dan transkripsi, pencegahan pencurian data, penerapan sistem ekspresi end-to-end. Kemudian yang kedua itu solusi adaptasi teknologi. Yang pertama mengatasi resistensi perubahan. Yang kedua program change management struktur. Yang ketiga komunikasi yang jelas tentang manfaat perubahan. Yang keempat perlibatan karyawan dalam proses transformasi sistem reward untuk adopsi teknologi. Kemudian yang kelima optimasi kurva pembelajaran. Yang keenam program pelatihan terhadap dan berlanjutan. Yang ketujuh sistem mentoring internal. Yang berikut yaitu solusi infrastruktur. Yang pertama optimasi bandwidth. Yang kedua implementasi quality of service atau QoS. Yang ketiga content delivery network. Yang keempat bandwidth metering dan manajemen. Yang kelima prioritasi traffic berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang keenam sistem pemeliharaan efektif. Yang ketujuh jadwal maintenance terencana. Yang kedelapan monitoring sistem otomatis, predictive maintenance menggunakan AI. Yang terakhir itu tim support yang berlatih dan responsif. Dan di sini kita akan masuk dalam dampak positif dan negatif IT, kemudian manfaat IT, kemudian
kemudian jenis-jenis IT, lalu kelebihan dan kekurangan IT. Nah, di sini kita akan masukkan pertama itu dampak positif dan negatif IT. Nah, dampak positif dan negatif teknologi informasi. Yang pertama itu dampak positif teknologi informasi. Pertama itu mampu mempertingkat proses berbagi. Yang kedua, informasi pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka, di mana kita dapat berkomunikasi dengan lain saat terpisah pada saat yang sama. Kemudian yang keempat yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang pesat memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua yaitu dampak negatif teknologi informasi. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi seperti manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Kemudian yang kedua yaitu menjadi kurang fokus pada diri sendiri sehingga kita akan berinteraksi dengan teknologi. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi Anda terhadap orang lain, sehingga pengangguran secara cepat akan terus meningkat. Anda akan kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Kemudian yang terakhir itu rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yaitu manfaat perkembangan teknologi informasi. Nah, peningkatan komunikasi teknologi memungkinkan kolaborasi real-time tanpa batas geografis, akses informasi cepat melalui database, serta konektivitas global antara stakeholder. Nah, yang kedua itu keunggulan kompetitif pengambilan keputusan menjadi akurat dengan data, inovasi produk atau layanan meningkat, dan kepuasan pelanggan bertambah lewat layanan cepat dan personal atau CRM. Nah, yang kedua itu jenis-jenis teknologi informasi. Yang pertama itu teknologi informasi. Jenis teknologi informasi mencangkup komputer dan perangkat lunak untuk memproses, mengamati, dan mentransfer data. Ini juga mencangkup sistem jaringan dan infrastruktur yang mendukung komunikasi dan pengolahan informasi. Contohnya seperti operasi Windows, macOS, Linux. Kemudian yang kedua, teknologi komunikasi. Jenis teknologi komunikasi ini melibatkan berbagai alat dan sistem yang digunakan untuk berkomunikasi seperti telepon, internet, dan media sosial. Perkembangan teknologi ini, informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi. Contohnya telepon pintar atau smartphone, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram. Kemudian yang berikut yaitu teknologi transportasi. Teknologi transportasi ini mencakup inovasi dalam kendaraan, infrastruktur, jalan sistem, navigasi dan transportasi publik. Perkembangan teknologi transportasi telah mengaruhi efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transportasi. Kemudian yang keempat, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan mencangkup penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengajar. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pendidikan, platform pembelajaran online, dan alat bantu pembelajaran interaktif. Kemudian yang berikutnya itu kelebihan dan kekurangan dari IT. Yang pertama itu kelebihan dari IT. Yang pertama, e-learning mudah diakses melalui smartphone atau perangkat berinternet sehingga belajar bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua yaitu biaya e-learning lebih terjangkau sehingga akses pendidikan semakin luas. Yang kedua, IT. Kekurangan IT. Yang pertama itu Artificial Intelligence atau AI memiliki kekurangan dan tantangan tertentu, namun tetap menawarkan potensi besar yang dapat memberi
banyak peluang bagi manusia. Yang kedua itu cloud computing, memerlukan ketergantungan pada internet meskipun memudahkan akses data dari mana saja. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Nah, perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengolahan data, komunikasi, dan kegiatan sehari-hari. Teknologi ini mendukung berbagai bidang seperti pendidikan bisnis, dan layanan publik dengan meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja. Namun, TI juga memiliki tantangan seperti keamanan siber, ketergantungan teknologi, dan resiko penyalahgunaan. Dengan pemanfaatan yang bijak dan peningkatan keamanan, serta literasi digital, teknologi informasi dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat modern. Nah, sekian dari penonton saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.